Baik, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, perkenalkan saya Singgi Purnama selaku host pada malam hari ini. Dan selamat malam Bante Dhammawijaya Mahatera. Semoga semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Bante ya. Iya, oke, semuanya bahagia. Ya, mari kita mulai dengan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Sakma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supratipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, izinkan saya untuk melakukan pengambilan 5 sila kepada Biku Dhamma Wijaya Mahatera. Ahang Bante Tisaranena Sating Pancasilang Damang Yatami Anugahang Katwa Silang Det Ame Bante Dutiyampi okasahang bante tisaranena sating pancasilang damang yacami anugahang katwa silang det ame bante Tatyampi okasahang bante Tisaranena sating pancasilang damang yatami anugahang katwa silang det ame pante. Bagus, sangat bagus. Baru saja Anda sekalian memohon 3 pelindung dan 5 sila. Hal ini bukan sekedar upacara, bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai pedoman kita bersama. Maka dari itu, makhluk apapun juga, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana dan memiliki sila dengan baik, pasti jalan terang dan pembawa kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Maka dari itu, ikutilah kata demi kata dengan kesungguhan hati untuk kita bangkitkan keyakinan kita terhadap Sang Tiratana dan Pancasila kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang
Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Anatipata Werakmaknui sikkhapadang samadhiyami. Adinadana wiramani sikapadang samadhiyami. Aditna Werakmaknui sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccaccara wiramani sikapadang samadhiyami. Ame sumit acara Werammaknui sikkhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikapadang samadhiyami. Musawata Werammaknui sikkhapadang samadhiyami. Surameraya macha pamadatthana wiramani sikapadang samadhiyami. Surame Rayama Chapamadana Weramagni Sikapadang Samadhyami. Mus Dengan demikian lengkap sudah kalimah pelindung. Ketika pelindung telah kita dapatkan, 5 sila telah kita perbaharui. Marilah kita dengan sukacita, berlian yang ada di dalam batin dan pikiran kita jaga dan rawat sebaik-baiknya untuk menjaga pikiran tetap jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Itulah yang akan membuat ucapan dan tingkah laku kita jernih dan penuh kedamaian. Laksanakan tugas yang agung dan mulia ini dengan sebaik-baiknya. Ikmani pancasika padani silena sukating yanti silena poka sampada silena niputing yanti tasma silang wiso taye. Amabante satu satu satu. Ya, Bante, izinkan saya untuk membacakan Dhammapada. Dhammapada Arahanta Waga. Syair 90.
Gatatino wisokasa wipamutas sasabdi sabbagan tapapahinasa parilaho nawijati. Orang yang telah menyelesaikan perjalanannya, yang telah terbatas dari segala hal, yang telah menghancurkan semua ikatan, maka dalam dirinya tak ada lagi demam nafsu. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, baik. Berikutnya kita akan langsung menyambut eh, Bante Dhamma Wijaya Mahatera. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Bante Dhamma Wijaya Mahatera dapat untuk berbagi Dhamma Desana kepada kita semua pada malam hari ini dengan meditasi bersama. Silakan, Bante. Ya, oke. Para pemirsa Tamat TV yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena apapun ajaran yang namanya Buddha Dhamma, bukan milik kita, tetapi milik dari Sang Buddha. Maka dari itu kita bersama-sama menghormati keagungan Sang Buddha sambil kita beranjali, ikuti dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Apakah agama Buddha itu sesuai dengan saintifik ilmu pengetahuan? Kalau kita perhatikan dari cara kita berdoa saja, di situ sudah memiliki motivasi yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk mengembangkan kemajuan spiritual tiap-tiap individu. Yang mana kita sering mengucapkan Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Sang Buddha itu telah mencapai penangan sempurna. Batinnya terbebaskan dari semua penderitaan. Mencapai pencerahan agung atas usaha beliau sendiri. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Jalan kebudayaan itulah kita laksanakan bersama-sama untuk menemukan kemurnian batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Itulah sesungguhnya arti daripada doa yang pertama kali. Ketika Sang Buddha telah menemukan berlian ini, akhirnya beliau mengajarkan kepada semua makhluk. Apa yang diajarkan? Beliau hanya mengajarkan kitab suci yang telah tertulis ternyata itu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita ini sesungguhnya ada kitab suci berjalan. Maka dengan demikian tidak perlu diragukan dan tidak perlu bimbang. Kita harus belajar bagaimana menggunakan mata kita. Bagaimana menggunakan telinga kita, hidung kita, mulut kita, tubuh kita, dan pikiran kita pribadi masing-masing. Apakah semuanya ini sudah selaras dengan apa yang Sang Buddha ajarkan? Karena Sang Buddha kan hanya mengajak kita. Gunakan mata ini. Jangan ke hal-hal yang negatif supaya kita tidak menderita. Tetapi kita diminta, ayolah kita bersama-sama berjuang. Arahkan mata kita ke arah yang positif. Supaya itu membuahkan kebahagiaan untuk diri kita. Tetapi positif dan negatif itu terkadang akan membuat kita terombang-ambing. Kita diminta oleh Sang Buddha harus di tengah-tengah dari dualisme itu. Tidak terombang-ambing ke kanan atau ke kiri. Tetap seimbang, tetap tenang, tetap
jernih batin kita. Akhirnya itulah yang dikatakan kesadaran kita mampu menjaga tetap seimbang. Inilah yang dikatakan Buddha itu bersih, jernih. Kita juga menggunakan mata kita, mata Buddha. Begitu juga kita harus ingat, telinga kita juga sama. Kita harus mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan sebagai dhamma itu. Yaitu jangan telinga ini mendengarkan sampah-sampah yang masuk melalui telinga kita. Kalau sampah-sampah itu kita masukkan, yang rugi adalah diri kita pribadi. Pikiran kita terkontaminasi, kotor, kita menderita, kita tidak bahagia. Alangkah indahnya kita bersama-sama memasukkan program-program yang positif, yang berguna, masukkan ke dalam pikiran kita, disimpan dalam memori untuk menciptakan pola pikir yang sangat-sangat positif dan progresif. Kalau semuanya sudah positif seperti ini, tahu jalan kebahagiaan, tahu pula cara untuk lebih damai dan lebih bahagia lagi, kita jangan condong ke positif atau condong ke negatif. Kita diminta selalu di tengah-tengah dari dualisme itu. Sadar sepenuhnya. Disitulah kita lebih tenang, lebih damai, dan tidak terombang-ambing ke kanan atau ke kiri. Itulah yang dikatakan, gunakan cara berpikir kita dengan telinga kita berhubungan untuk bisa membuat kita lebih eling dan waspada, arah mana yang benar kita ikutin, arah salah jangan diikutin, dan kita juga memiliki cara untuk menjaga keseimbangan batin kita. Disitulah yang dikatakan telinga Buddha akan muncul di dalam diri kita, termasuk hidung, mulut, tubuh. Marilah ciptakan semuanya hidung Buddha, mulut Buddha, tubuh Buddha, dan akhirnya pikiran kita juga sama. Cobalah kita bangkitkan cara berpikir kita ini seperti Buddha, yaitu selalu eleng dan waspada. Eleng jangan diarahkan ke hal-hal negatif yang bisa menimbulkan keserakahan, menimbulkan kebencian, menimbulkan kebodohan dalam cara berpikir kita. Tetapi kita harus memiliki antagonisnya. Kita tidak mau serakah. Tidak mau juga untuk timbul dari kebencian. Jangan mau membodohin pikiran kita sendiri. Kita harus tahu, sadar bagaimana memiliki cara mengobati pikiran kita dengan penuh kesadaran, penuh kebijaksanaan, selalu menjaga seperti itu. Itulah yang dikatakan pikiran kita bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke depan, juga bukan ke belakang. Apa itu artinya? Kita selalu di sentral dari si pengetahuan yang tidak terombang-ambing oleh apapun juga, menjaga keseimbangan, menjaga ketenangan, menjaga kejernihan dan batin dan pikiran kita. Di sanalah letaknya Sang Buddha. Tidak ada pernah ada masalah dalam pikiran kita, dan kita pun juga bisa melaksanakan batin yang tetap jernih, batin tetap tenang, batin yang tetap hening. Di sanalah yang dikatakan beliau yang tersadarkan tidak pernah menciptakan masalah di dalam pikirannya masing-masing, selalu menjaga keseimbangan, ketenangan, dan kedamaian yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan kita juga mempelajari dhamma itu adalah mata Buddha, telinga Buddha, hidung Buddha, mulut Buddha, tubuh Buddha, dan pikiran Buddha. Alangkah indahnya kalau semua makhluk tidak ada masalah dalam pikirannya, selalu jernih, selalu hening, selalu damai, selalu bahagia, dan tidak pernah memasukkan sampah-sampah yang bukan masalah, dipermasalahkan yang terus-menerus di dalam pikiran kita sendiri. Itulah yang dikatakan orang tegas berani membuang sampah-sampah dalam pikiran kita, hanya menjaga kejernihan, ketenangan, dan kedamaian. Di sanalah yang dikatakan dhamma sudah kita laksanakan seperti itu. Itulah jalan kehidupan yang jelas, hukum sebab dan akibat kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Sebab cara kita menggunakan mata salah,
akibat pikiran kita juga punya hasil yang salah. Telinga juga sama. Sebab arahnya ke hal yang negatif, masuk ke telinga kita, pikiran kita akan menimbulkan sesuatu yang negatif pula. Demikian juga pikiran kita. Kalau pikiran kita ke arah negatif, otomatis reaksi pikiran juga selalu negatif. Maka dengan demikian, marilah kita hentikan semua yang negatif itu supaya kita tidak pernah menderita. Itulah hebatnya hukum sebab akibat seperti ini dan dijalankan di dalam diri kita pribadi masing-masing. Jaminan nyata di dunia ini kita tidak akan terlalu menderita dan kita akan tahu the way, cara untuk menciptakan rasa senang, gembira dan bahagia itu kita bangkitkan bersama. Dengan cara sistem seperti inilah yang katakan kita tamak sudah tahu, langsung kita inilah menjadi siswa Sang Buddha, mengikuti cara Sang Buddha, menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran sebagai kitab suci berjalan. Setiap sensasi yang muncul dari kelima indera kita, jagalah pikiran ini tetap jernih, tetap hening, tetap bersih, tidak ada pengotor, tidak ada penderitaan. Itulah yang dikatakan. Kitab suci telah muncul dengan nyata dalam batin dan pikiran kita, bukan kitab suci yang kita baca di dalam buku-buku. Ternyata banyak terjadi hal-hal yang kontradiksi, peperangan, kekacauan, kejahatan yang tidak bagus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, apapun yang negatif, mari kita bersama-sama berani untuk membuang sampah-sampah yang tidak berguna. Ciptakanlah pikiran kita menjadi kitab suci yang sesungguh-sungguhnya dengan berani stop semua kejahatan, dengan berani ciptakan segi positif kita. Di sanalah yang dikatakan kita menjadi manusia yang selalu eling lan waspodo untuk tahu jalur membuat kita menderita, kita tidak ikutin, jalur yang membuat kita bahagia kita kembangkan, jalur untuk membuat kita tetap jernih, hening, damai dan bahagia kita ciptakan dengan nyata. Disitulah yang dikatakan surga telah mampu kita ciptakan di dunia ini. Semua yang melaksanakan cara seperti itu, itulah yang dikatakan kitab suci membawa manfaat yang nyata di dalam batin yang jernih, hening, tenang, damai dan selalu bahagia. Kalau pikiran kita kotor, walaupun kita katakan agamaku terbaik, kitab suciku itu terbaik, tapi tidak mendatangkan manfaat untuk batin dan pikiran kita, berarti Anda masih belum dapat manfaat dan tidak tahu cara untuk menjernihkan, mendamaikan, dan membahagiakan batin dan pikiran kita. Nah sekarang marilah kita bersama-sama bagaimana kita bisa melaksanakan untuk mengendalikan pikiran, untuk bisa memiliki pikiran positif, untuk bisa membuat kita di tengah-tengah dari dualisme manapun juga, marilah kita bersama-sama berusaha untuk melakukan meditasi yang kita ciptakan, yang kita bentuk untuk menuju yang lebih damai dan lebih bahagia dalam kehidupan kita bersama. Mari kita duduk yang rileks dan santai. Di rumah kita boleh juga duduk di kursi atau di pinggiran ranjang, tetapi kita tegak, rileks, santai, lepaskan semua beban-beban tubuh jasmani kita, lepaskan semua beban-beban dalam pikiran kita. Dunia akan jadi masalah karena kita pikiran ini masuk dalam masalah itu terus-menerus. Masalah apapun pada saat ini harus kita lepas. Karena kita semua ingin mendapatkan pikiran yang tanpa masalah. Kalau kita belum bisa melepaskan masalah itu, kita bertekad, oke, nanti selesai saya meditasi, aku akan pikirkan lagi. Tapi saat ini, aku tidak ada masalah.
Biarkanlah nanti aku pikirkan. Disinilah kita belajar. Pada saat sekarang kita punya tugas. Bagaimana kita bisa membuat pikiran ini terarah dengan tepat. Tujuan jelas. Supaya bisa konsentrasi, bisa mencapai ketenangan. Tidak ada jalan lain kecuali tekad kita untuk mengarahkan pikiran, selalu mendeteksi nafas kita masing-masing. Bernafaslah secara biasa dan wajar. Di sana kita akan merasakan ada sentuhan-sentuhan angin yang sejuk ketika kita menghirup nafas. Ada sentuhan-sentuhan yang hangat ketika kita menghembuskan nafas. Sejuk dan hangat inilah yang kita perhatikan dengan sukacita. Kita senang, kita gembira, kita selalu bahagia untuk memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang sangat agung dan mulia ini. Oleh karena mungkin kita masih baru pertama kali meditasi, perlu ada penambahan kata-kata yang sangat bermanfaat. Yaitu dengan kata-kata sadar, damai. Sadar, damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Meditasi mulai.
Tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan kesadaran. Tadi kita sudah melatih berpikiran positif supaya bisa menciptakan kebahagiaan. Siapapun yang menjalankan terus-menerus, kebahagiaan itu akan mengikuti orang itu. Maka jangan ragu dan jangan bimbang. Di mana saja selalu ucapkan, sadar damai. Sadar damai sambil bertugas, sambil melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Baik waktu kita menyapu, ngepel, potong-potong di dapur, ketak-ketik, berjalan, di mobil, setir mobil, jaga toko. Tugas dunia kita jalankan, tugas untuk menciptakan kebahagiaan kita bangkitkan dengan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Tidak memberikan sedikit pun pikiran-pikiran negatif masuk dalam pikiran kita. Yang adanya pikiran positif itulah sesungguhnya sumber kebahagiaan kita. Dan selanjutnya kita juga mengharapkan apa yang Sang Buddha harapkan. Semoga semua makhluk bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua kesakitan, bebas dari semua pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Tetapi kenyataan pikiran kita bersama masih memiliki pikiran-pikiran negatif itu. Mari kita ada keberanian untuk memasukkan pikiran negatif itu di dalam satu kotak yang terkunci rapat. Di dalam kotak itu ada kebencian, ada penderitaan, ada ketakutan, ada semua masalah kita ada di situ. Tetapi kenapa masih pikiran ada masalah itu? Karena kita yang dablek, kita nakal, kita tidak percaya, masih tetap dablek mencurahkan semua pikiran masuk di dalam kotak itu. Sehingga wajar kita masih menderita, kita takut, kita khawatir, kita cemas, kita bingung, kita frustasi, kita stres. Tetapi Sang Buddha meminta kita, bagaimana cara kita bisa membebaskan pikiran-pikiran negatif itu jangan sampai ada di dalam pikiran kita. Ternyata Sang Buddha yang meminta kita, coba angkat kesadaran kita ini di luar kotak itu. Kita hanya mengamatin, oh ternyata di dalam kotak itu ada penderitaan, ada ketakutan, ada pikiran negatif, ada kesakitan, ada semua masalah di situ. Tapi si pengamat yang mengamatin, ini berbeda. Yang di dalam kotak itu sesungguhnya adalah permainan pikiran-pikiran kita sendiri, tetapi the knower, si pengetahu, ada kesadaran kita. Kalau kita masuk dalam kesadaran untuk mengamati itu saja, kita bisa menjaga kita tetap seimbang. Kita bisa menjaga kita tetap tenang. Maka dari itu cobalah kita latih sekedar tahu dan sadar saja. Jangan diikutin permainan pikiran itu. Walaupun kita tahu pikiran belum tenang. Mikir sini, mikir sana, mikir situ. Tetap tersenyum, tetap gembira, melihat pikiran masih liar, masih mikir macam-macam. Tapi si pengamat tetap hening, tetap tenang, tetap damai. Disitulah yang dikatakan. Belajar dengan cara seperti ini, itulah yang dikatakan
Semoga kita bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, bebas dari kebencian. Bisa kita latih, latih, latih untuk hanya sebagai pengamat dan menyadari saja. Bukan menjadi pencipta problem di dalam pikiran kita yang terus-menerus kita ciptakan karena permainan pikiran kita. Kita tidak ikut permainan, tetapi kita masuk di dalam si pengetahu, hanya sadar saja, sadar saja. Disitulah yang dikatakan, biarlah pikiran tetap seperti itu adanya. Tetapi latihlah sadar ini terpisahkan dengan permainan pikiran kita, dan kita tetap tersenyum melihat drama-drama yang mempermainkan dan permainan pikiran kita sendiri, tetapi kita bukan jadi aktor dan aktrisnya, bukan kecemplung, keconcong masuk di dalam permainan pikiran kita sendiri. Disitulah yang dikatakan memisahkan si pengetahu dengan permainan pikiran kita. Di sanalah kita berusaha untuk membebaskan cara teknik yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita bisa membebaskan dari semua permasalahan itu. Hanya menjadi pengamat, saja, biarlah pikiran itu tetap masih berproses sebagaimana kewajarannya yang sudah terbiasa seperti itu, sehingga kita duduk diam berusaha untuk menghadapkan bahwa kita bisa bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian. Mari kita ucapkan dalam batin dan pikiran kita berulang-ulang supaya kita nanti bagaimana mempraktekannya sudah saya jelaskan, supaya kita bisa bersama-sama melaksanakannya di dalam batin dan pikiran kita. Untuk sementara kita pancarkan cinta kasih ini diulang-ulang supaya kita tahu inilah sesungguhnya yang harus kita sering lakukan, bahwa itu harapan-harapan dari semua makhluk. Mari kita ucapkan bersama-sama, nanti baru kita ingat baik-baik, langsung ucapkan, tidak usah urut, tidak menjadi masalah. Yang penting positif, positif, dan positif. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas dari semua kesakitan, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Sekali lagi kita renungkan bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua kebencian, bebas semua kesakitan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Mari kita ulang kata-kata ini dengan sukacita, tetap tersenyum, tetap gembira, tetap bahagia. Dengan kata-kata itu kita bangkitkan terus sehingga kita tahu dan jelas itulah yang diharapkan oleh semua makhluk, dan kita harapkan bisa melaksanakan semua ini demi kebahagiaan dunia ini terciptakan bagikan surga yang nyata yang bisa kita bentuk bersama-sama, sehingga kita punya kewajiban untuk menyebarkan berita-berita yang sangat positif ini demi kebahagiaan semua makhluk. Meditasi cinta kasih kita mulai bersama.
Sabhe sata bhavanto sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu, satu, satu. Baik, Bante Tomo Wijaya Mahatera, terima kasih atas bimbingannya pada malam hari ini. Bagi Romo Ramani, Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai meditasi pada malam hari ini, dapat ditulis di kolom Zoom atau ditulis di kolom YouTube, atau bisa juga untuk langsung melakukan raise hand. Ya, oke. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua. Ya, Bante, izinkan saya bertanya dulu ya, Bante ya. Silakan, Bante, silakan. eh, sewaktu kita eh, berlatih ya, misalnya kita mengamati, misalnya terkadang itu tuh kita tuh bisa muncul fenomena yang sangat luar biasa tuh, mengantuk ya, Bante ya. Nah, tapi waktu kita mengamati fenomena itu, terkadang itu tuh kesadaran kita itu tuh seperti kalah, atau terkadang tuh muncul kesadaran itu seperti rasanya itu, eh, kita seperti meditasi, tapi kenyataannya kita tidak meditasi, Bante, malah malah ketiduran, Bante. Nah, apakah lebih baik kita tetap perhatikan ke nafas atau kita perhatikan ke bagian tubuh? Karena somehow terkadang ada kalanya itu saya memperhatikan, fokus ke satu titik tuh dia bisa tembus, ngantuk tuh bisa hilang. Tapi ada kalanya tuh saya misalnya pindah ke daerah ubun-ubun, Bante, bisa saya sendiri, Bante. Karena kadang-kadang dia tuh terlalu kuat, Bante. Nah, maksudnya kadang-kadang kalau Hinamida yang terlalu kuat itu bagaimana, Bante, ngatasinya, Bante, sebaiknya? Ya inilah memang penyakit dari semua orang itu selalu ada. Kemalasan, kelambanan itu selalu terjadi dalam tiap-tiap individu. Maka dari itu Sang Buddha mengajarkan tekniknya untuk menaklukkan. Di dalam menaklukkan ini ya kita juga belajar untuk penyesuaian dengan keadaan tubuh kita masing-masing. Kalau kenyataan memang kita ini sibuk, sibuk dan sibuk, ternyata itu yang menyebabkan kita kekurangan istirahat. Hmm. Misalkan kita hari ini dari pagi, siang, sore kita kerja 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 ngurusin macam-macam. Jadi kita belum istirahat sampai saat ini kita baru ikut meditasi bersama-sama. Jadi kekuatan, kecapean, kelelahan dari tubuh jasmani itu otomatis membuat kita ngantuk. Maka dalam mengantuk itu kita diminta untuk memahami mengapa kita ngantuk. Ternyata Sang Buddha katakan saat itu kesadaran kita lemah. Maka dengan demikianlah kita harus memperkuat. Bagaimana kesadaran kita diperkuat, 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 diperkuat supaya mampu menaklukkan ngantuk itu. Belajar seperti itu. Kalau ini tidak bisa ya kita harus memahami juga. Ngantuk itu berarti oh kita itu malas untuk berpikir. Kita tidak mau berpikir karena maunya istirahat, mau istirahat. Maka dari itu kita berusaha untuk merenungkan sesuatu, misalkan kita sifat-sifat agung Sang Buddha. Kita baca iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija dan seterusnya. Jadi supaya kita ada aktivitas pikiran kita bergerak, 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 itu membuat kita bisa ke sana. Atau juga kita harus tahu, ngantuk itu perhatian kita melemah, jadi perhatian kita perhatikan sesuatu. Apakah dengan kita membuka mata, melihat sesuatu terus-menerus supaya perhatian kita keluar, supaya tidak masuk dalam ngantuk itu. Nah, dengan cara seperti berbagai macam cara, terus-menerus seperti itu, kalau seandainya kita tidak bisa, ya kita bisa berhenti sebentar, ke, ke kamar mandi, cuci muka, duduk lagi. Bisa diatasi enggak? Kalau tidak bisa diatasi, ya kita bisa tuh menjewer, menarik telinga kita biar sakit. Sakit. Oh, kamu ini kok nakal sih? Kita mau meditasi kok ngantuk. Nah, jadi tarik terus. Nah, kalau ini sudah pakai berbagai macam cara nggak bisa, ya satu-satunya kita meditasi berjalan. Meditasi berjalan otomatis kalau meditasi berjalan itu
pelan, 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 loh kok ngantuk. Nah, kita harus usaha berjalan dengan sistem cepat, dipercepat jalan kita untuk mengatasi rasa ngantuk. Kalau kita bisa mengatasi dengan sistem yang kamu tadi katakan, mencurahkan ke ubun-ubun, ternyata kita tidak ngantuk, boleh juga. Jadi tiap orang punya tekniknya, caranya masing-masing. Itulah yang dikatakan belajar untuk mengatasi, menaklukkan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, termasuk penyakit kemalasan atau ngantuknya itu tadi. Ya, cukup Oh boleh dimengerti. ya Bante ya. Tuh, boleh. Iya boleh tanya-tanya Bante ya. Ini Bante, ini sebelum masuk ke pertanyaan Kevin Marcelo ini ya Bante ya, saya mau tanya bentar Bante ya. Kan ada satu yang di YouTube itu saya dapat namanya tuh DMT breathing Bante, DMT breathing. Jadi dia tuh eh, kayak latihan pernapasan tuh kayak misalnya gini Bante, kayak misalnya kayak tarik buang, misalnya kayak ya, tapi dengan cara cepat kayak gitu, Bante. Dan itu durasinya itu sekitar 10 sampai 20 menit. Memang setelah saya lakukan itu lebih seger, Bante. Apakah boleh? Misalnya ada satu sesi dia tarik napas, buang napas 20 kali, nanti habis itu dia tarik di tangan ubun-ubun dan seterusnya dia melalui YouTube, Bante. Nah, itu apakah boleh, Bante, kayak gitu, Bante? Kalau dia lagi kuat sekali, Bante. Tidak menjadi masalah karena kan sudah dikatakan cara apapun selama itu kita memang bertujuan untuk mengatasi rasa ngantuk dengan kita nafas panjang 20 kali juga boleh. Jadi itulah namanya kita paham bahwa kemungkinan besar kita kekurangan oksigen. Otak Iya. kita kekurangan oksigen dengan menarik nafas berulang-ulang begitu juga bagus. Kan oksigen bertambah, bertambah, bertambah. Jadi gerakan itu juga memancing peredaran darah kita juga lebih cepat, oksigen kita lebih banyak, bisa menghilangkan ngantuk. Bagus juga. Itulah yang namanya saling tukar pikiran, belajar yang sudah kita jalankan, apa yang sudah diajarkan Sang Buddha, dikombinasikan, selama itu betul bisa dijalankan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak menjadi masalah. Boleh? Ya, baik Bante. Terima kasih Bante. Saya langsung ke kolom Zoom Bante ada yang bertanya. Pertanyaan dari Kevin Marcelo. Selamat malam Bante. Sotihotu nama budaya. Bante, saya mau bertanya untuk meditasi Vipassana itu kira-kira berapa jam ya Bante? Lalu selain Vipassana, berapa macam meditasi yang ada pada ajaran Buddha selain Vipassana? Karena saya ingin melakukan meditasi Vipassana dan meditasi tipe lainnya selain Anapanasati dan Metta Bhavana. Karena pada masa sekarang ini saya jarang meditasi, Bante. Jadinya saya hanya baca parita dalam kehidupan sehari-hari yang saya lakukan. Tapi kadang-kadang saya meditasi, Bante. Mau pencerahannya. Mungkin maksud orang ini ya, Bante ya. Dia tuh jarang meditasi, jadi dia tuh hanya baca parita, tapi dia itu sendiri dia mau melakukan meditasi Vipassana dan dia bertanya Bante kayak gitu. Ya gitu Bante. Ya, memang kita semua hidup di dunia ini selalu belajar. Belajar ya kita juga harus belajar kepada mereka-mereka yang praktisi yang sudah menjalankan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kalau kita baca riwayat Acan itu kan di situ dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa Bante Acan aja yang hidup di hutan itu pikirannya sudah sangat-sangat super aktif. Terkadang tinggi, terkadang turun, naik turunnya begitu aktif. Demikian juga kita manusia, kehidupan kita juga begitu aktif. Mikir itu, kerjakan itu, banyak yang dipikirkan. Maka dari itu, kehidupan rumah tangga dengan kehidupan biku yang meditasi ternyata tidak ada bedanya. Mengapa menyebabkan kita tetap pikiran itu nggak gesit, lincah, liar, nggak mau tenang? Karena kita masih belum punya pegangan yang mantap. Alangkah indahnya. Mulai sekarang dan seterusnya, meditasi itu bukan harus duduk, tetapi bagaimana kita mengisi pikiran kita, mengikuti cara sang ajanman itu, dia mulai saat itu punya pikiran, oh ada guru-guru tertentu mengajarkan pakai mantra Buddho, Buddho. Akhirnya itu jadi pegangan, jalan kaki dia Buddho, lari jalan pakai Buddho, nyapu-nyapu pakai Buddho, sedang pindah patah Buddho, 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 ngepel, nyapu, cuci barang, cuci apapun juga, dia selalu mengucapkan Buddho, Buddho, terus menerus, itu sebagai pegangan.
Nah, ketika siapapun berusaha terus-menerus membangkitkan Buddha dalam pikiran kita, itulah namanya meditasi dan ke setiap aktivitas kita bisa dijalankan, perhatiannya hanya kepada Buddha, fokusnya pada Buddha terus-menerus, itu termasuk salah satu meditasi dalam keaktivitasan kita sehari-hari bisa kita jalankan, bukan berarti meditasi itu harus duduk diam. Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, kita juga masih bisa meditasi di mana kita mampu menciptakan pikiran-pikiran positif seperti tadi, sadar damai, atau sekarang pakai Buddho, Buddho, Buddho terus menerus supaya kita memusat dengan kata-kata Buddho itu, konsentrasi dengan Buddho, disitulah yang katakan usaha sudah kita tingkatkan, arah pikiran kita sudah tepat arah, konsentrasi langsung ke Buddho, di sanalah yang dikatakan meditasi sudah kita jalankan bersama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan seperti itu. Sedangkan vipassana itu sesungguhnya kita harus melihat apa yang Sang Buddha ajarkan itu dalam paticca samuppada dengan wicca. Awicca, ketidaktahuan kita itu yang membuat kita menderita. Tidak tahu dalam hal apa, tidak tahu cara menggunakan mata kita. Maka mulai sekarang kita harus berusaha merenungkan, aku melihat ini, apakah yang muncul dalam pikiranku? Apakah timbul aku senang atau benci? Apakah dengan melihat itu aku bingung begitu banyak yang kita lihat, kacau pikiran kita. Akhirnya ya, oh ternyata kita ini harus tahu bagaimana caranya melihat dengan tetap tenang, tetap damai, tetap seimbang itu bagaimana. Itulah yang kita cari caranya untuk mengetahui. Maka itu kita harus memiliki wicca, cara untuk mengetahui bagaimana kita menggunakan mata, tahu dengan jelas supaya kita tetap bisa menjaga keseimbangan, tetap menjaga kejernihan batin kita. Dengan cara seperti ini yang namanya vipassana bisa kita jalankan. Jadi kalau yang membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita stres, membuat kita benci, membuat kita timbul nafsu, kita tahu itu tidak seharusnya kita lihat. Maka itu lihatlah yang bisa membuat kita lebih senang, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Nah, kita lihat ke sana. Supaya keindahan bisa kita munculkan dalam pikiran kita ketika kita sudah tahu demikian, positif, negatif, lalu kita berusaha. Bagaimana kita bisa di tengah-tengahnya? Bukan positif, bukan negatif, tapi sekedar tahu, sadar, dan jaga keseimbangan. Disitulah oh inilah cara Sang Buddha. Jadi dengan cara seperti ini kita tetap bisa seimbang, kita tetap bisa damai. Demikian juga vipassana itu juga bisa digunakan melalui telinga kita. Telinga kita itu netral. Suara itu sesungguhnya juga netral. Tetapi mengapa masuk ke telinga kita, kita kok sering jengkel, kita sering marah. Nah itu kita renungkan. Oh ternyata ini ada memori kata-kata itu, dia menyinggung saya, dia menyalahkan saya, dia memfitnah saya, dia mengata-ngatain saya, dia memarahin saya. Jadi responsif kita, pola pikir kita menilai, wah kamu jahat ya, kamu menyakiti saya ya, kamu menghina saya ya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu yang membuat kita menderita. Nah, bagaimana kita bisa merenungkan supaya kita ini bisa menerima itu terlebih dahulu untuk mengolah yang sampah-sampah tadi supaya kita tetap sabar, supaya kita mendapatkan manfaat bisa menimbulkan kebijaksanaan. Kata-kata sampah itu supaya bisa menimbulkan cinta kasih itu gimana? Kata-kata sampah itu supaya kita bisa menjaga pikiran kita tetap tenang dan damai itu bagaimana? Itulah belajar seperti itu. Inilah yang namanya belajar dhamma dengan vipassana kehidupan sehari-hari bisa kita laksanakan seperti itu. Demikian juga kita punya pikiran kita. Banyak yang dipikirkan, banyak yang dipikirkan. Akhirnya kita tahu. Kalau pikiran banyak yang pikirkan, kita kacau, kita bingung. Nah, supaya tidak kacau, tidak bingung yang dipikirkan itu, alangkah indahnya. Pikiran kita dibangkitkan saja tadi. Buddho, Buddho, Buddho terus supaya dominasi energi positif itu memusat dengan Buddho itu akan menjadi sarana yang bisa menciptakan keseimbangan, kedamaian untuk pikiran kita. Inilah yang dikatakan
Kalau kita tidak tahu membiarkan cara yang salah itu, sekarang kita tahu caranya menciptakan cara menggunakan mata, telinga, pikiran, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Disitulah kita renungkan berulang-ulang seperti itu, supaya kita nanti memiliki mata Buddha, telinga Buddha, hidung Buddha, mulut Buddha, tubuh Buddha, dan pikiran Buddha yang selalu sadar, tahu, jernih, seimbang, dan selalu bahagia. Itulah kita dikatakan meditasi, vipassana bisa kita laksanakan seperti itu, sehingga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan cara vipassana, dengan awicca atau wicca. Kalau awicca kita menderita, kalau wicca kita bahagia, dan kita juga bisa cara menjaga pikiran tetap jernih, hening, tenang, damai. Itulah sesungguhnya pikiran Buddha muncul dalam diri kita, tidak pernah ada masalah, kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Itulah yang dikatakan melakukan vipassana seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui keenam indera kita, jagalah dengan sebaik-baiknya supaya kita mampu menggunakan apa yang ada dalam diri kita sehingga kita mendapatkan keindahan dengan semua yang kita lihat, semuanya jadi indah, apapun yang kita dengarkan jadi indah, apapun yang kita pikirkan jadi indah dan penuh yang indah dan bagus. Itulah namanya kita melakukan vipassana dan mampu menciptakan surga setiap saat di dalam batin dan pikiran kita bersama. Itulah sesungguhnya tujuan vipassana yang simpel, sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, cukup dimengerti? Ya, baik. Em, Saudara Kevin Marcello ya, dia ini Bante, orangnya bertanya lagi Bante. Mau bertanya lagi Bante, kalau mau mengetahui berbagai macam meditasi dalam ajaran Buddha, itu kalau mau lihat cara-caranya itu cari di mana ya Bante ya? Ya mungkin dari website ya bisa kalau saya bantu jawab ya. Kalau dari website saya jadi ragu mencari cara berbagai macam meditasi yang dilakukan pada umat Buddha. Karena bingung mau cari dari mana untuk belajar berbagai. Jadi intinya nih orang si Kevin ini dia bingung Bante. Meditasi metode mana yang cocok karena di website itu terlalu banyak Bante. Menurut Bante bagaimana Bante? Sebetulnya kan sudah saya katakan tadi yang simpel dan sederhana. Kita ini belum ada pegangan, jadi wajar. Pikiran itu lari sesuka-suka kita, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Maka dari itulah yang dikatakan kita mulai sekarang harus punya pegangan yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak ada pegangan ini, pikiran kita masih gesit, lincah, liar, lari sesuka-sukanya, tidak ada arah, tidak ada tujuan. Tetapi kalau kita punya pegangan dengan mengucapkan putho, putho, putho setiap saat, sambil kita bekerja, sambil kita melakukan tugas duniawi, duniawi kita mendapatkan kekayaan, batin kita juga bekerja untuk menemukan kekayaan batin kita. Terus menerus seperti itu, ketika nanti kita menghadapi apapun juga, kita berusaha untuk menciptakan bagaimana penglihatan kita, bisakah kita menciptakan mata ini jadi mata Buddha. Telinga kita juga telinganya Buddha, supaya apapun yang masuk melalui sensasi melalui mata dan telinga itu kita tahu caranya untuk mengatasi masalah demi masalah secara langsung supaya kita tetap bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia. Itulah sesungguhnya dhamma yang sesungguhnya. Jadi kita tidak usah pusing dengan apa yang diajarkan, cara-cara mereka yang lainnya. Yang simple, sederhana ini kita pakai bersama-sama, kita renungkan bersama-sama bagaimana kita belajar, belajar, belajar menggunakan mata kita sehingga kita tahu arah mana yang membuat kita menderita, jangan diarahkan lagi, jangan melihat yang hal-hal negatif itu, arah mana yang membuat kita lebih bahagia, lebih damai, lebih senang, arahkan ke positif terlebih dahulu, akhirnya kita juga tahu bagaimana supaya kita memiliki kesadaran yang lebih seimbang, lebih tenang, lebih jernih, lebih damai itu gimana caranya supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh positif, negatif, cinta, benci, benar atau salah, kita tetap netral, tetap seimbang. Disitulah yang dikatakan cara berpikir yang seperti itu Buddha adalah tidak ada masalah dalam pikiran kita menghadapi sensasi apapun juga
kita tetap menjaga cara yang terbaik dalam belajar untuk pegangan kita. Aku mau membangkitkan Buddho setiap saat karena aku ingin munculnya mata Buddho, telinga Buddho, hidung Buddho, mulut Buddho, badan jasmani Buddho, pikiran Buddho. Dengan cara seperti ini, sadar damai, sadar damai akan kita miliki bersama, sehingga itulah tujuan kita bersama. Belajar kenyataan yang seperti ini adalah baik itu untuk ke samatha, ke vipassana, sudah kita jalankan bersama, kita praktekkan bersama, karena kita memang hidup di dunia ini harus mengatasi berbagai macam masalah. Masalah itu tidak akan jadi masalah kalau kita selalu membangkitkan Buddho, Buddho, Buddho. Lebih banyak dominasi energi positif, energi negatif yang jadi masalah itu makin lama makin melemah. Kekuatan dominasi yang positif ini akan lebih dominan dari kita, lebih bahagia, lebih condong ke positif. Positif itulah sesungguhnya yang membawa kita semua lebih bahagia dan lebih damai. Lalu kita renungkan bagaimana cara menggunakan mata, cara menggunakan telinga, cara menggunakan pikiran kita. Disitulah yang dikatakan mana yang membuat kita menderita, jangan diikutin. Mana yang membuat kita lebih bahagia, kita kembangkan. Dan mana yang membuat kita lebih jernih, lebih damai, dan lebih hening. Itulah yang sesungguhnya yang lebih tinggi, lebih bernilai di dalam diri kita. Seperti itulah cukup, kita tidak usah bingung terlalu belajar yang jelimet, yang sulit kita pahamin. Tiap-tiap orang punya kebijaksanaan masing-masing. Disinilah kebijaksanaan yang simpel, sederhana, bisa kita jalankan bersama, semudah yang bisa kita laksanakan, tinggal kita jalankan aja. Apakah kita dengan melakukan Buddho setiap aktivitas, baik waktu kita berjalan, berdiri, naik sepeda motor, naik mobil, sampai di office, sampai di toko, tetap Buddho, Buddho, Buddho. Kita di dapur, kita sedang nyapu, ngepel, memotong apapun juga, pikiran tetap diisi dengan Buddho, Buddho setiap saat. Otomatis sambil kita bekerja ke duniawi, sambil kita juga bekerja untuk batinia kita, di sanalah karma positif dunia kita dapatkan, karma positif di dalam batin dan pikiran kita peroleh. Disitulah kaya dua-duanya, kaya duniawi, kaya batinia kita. Itulah simple, sederhana, dalam hal apapun bisa kita jalankan seperti itu. Ya, cukup dimengerti, Kevin? Ya, Bante, terima kasih Bante. Eh, Bante, saya mau bertanya Bante. Terkadang kalau kita melakukan perenungan ya, misalnya seperti kayak butuh, misalnya kayak saya menyadari, oh ini tidak kekal. Waktu dia muncul itu dia kadang bisa lewat Bante, bisa teratasi Bante. Tapi terkadang itu tuh kan waktu kita mencoba untuk merenung itu tuh terkadang tuh merenung tuh tidak bisa muncul Bante. Jadi terkadang tuh pikirannya itu dia bisa jauh lebih kuat Bante. Nah, pertanyaan gini Bante, ketika fenomena gejolak itu sedang tingginya Bante ya, maksudnya seperti apapun itu, entah itu seperti kayak marah, entah itu ngantuk, entah itu apapun itu yang tinggi itu, bagaimana supaya kita tuh bisa selalu tetap sadar itu Bante, atau aku tidak ada jalan lain saya berlatih Bante. Ya, itulah. Jadi untuk sementara kita coba aja dulu. Buddho itu diperkuat, dibiasakan sebagai pedoman kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah lebih mantap, lebih kokoh, karena itu kita jalankan tiap detik, tiap menit, tiap jam kita usahakan dimanapun juga hanya ucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Nanti perubahan dalam perkembangan spiritual kita nanti akan jauh terlihat. Sekarang kita memang kelihatannya belum bisa memahami apa yang kita jalankan ini karena kita belum melaksanakan. Maka itu yang penting itu dasar dibuat batin kita itu kokoh terlebih dahulu dengan Buddho, Buddho, Buddho. Sungguh-sungguh terus kita bangkitkan sambil kita melaksanakan tugas kita. Nanti ketika kita meditasi akan lebih cepat. Ah, kita sudah bisa memusat Buddho, 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 Buddho. Akhirnya lebih cepat kita bisa tenang, bisa memusat karena kita sudah ada sarana kondisi yang membuat batin kita sudah terpusat dengan Buddho itu sehingga
dilanjutkan meditasi akan cepat kita peroleh. Maka dari itu kita bisa mengatasi semua problem demi problem yang ada di dalam pikiran kita. Akhirnya kita akan tahu, oh ternyata dengan cara begini pikiran kita lebih tenang, lebih tenang, lebih muncul apapun juga kita bisa ngatasin semua dengan sebaik-baiknya karena di mana munculnya pikiran-pikiran negatif itu Putho ini sudah lama-lama makin dominan, dominan, dominan. Akhirnya kesempatan munculnya pikiran negatif itu dia makin melemah karena kekuatan energi Putho yang positif ini lebih dominan, sangat-sangat dominan, otomatis kesempatan yang negatif itu akan jarang muncul. Maka itu yang penting laksanakan dulu, baru kita bicarakan nanti ya. Jadi poinnya di sini adalah fokus kepada kesadaran Buddha itu yang positif itu Bante, sehingga Ya, yang negatif itu pikiran seperti itu dia tidak sempat muncul ya Bante ya. Berarti balik seperti lagi itulah. masalah fokus ini ya Bante ya. Ini aja Ya. dulu. Jadi di fokus fondasinya diperkuat dulu. Jadi Hmm. jangan bicara kok belum bisa ngatasin. Diperkuat dulu yang butuh ini sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Makin banyak, makin bagus. Fondasinya sudah kuat, makin kuat, makin kuat. Sehingga seperti Anyaman sudah punya kondisi yang kuat, akhirnya dia melakukan meditasi dengan sangat cepat majunya. Kita juga ikutin cara beliau seperti itu, kita pun akan mudah-mudahan akan cepat majunya. Ya, dari manapun juga waktu kita dari mobil, misalkan nanti kamu dari Surabaya mau ke Batu, diperkirakan 2 jam. Nah, dalam waktu berjalan ini, puto, 2 jam, kamu kan lebih banyak positifnya daripada mikirin ini, mikirkan sana, mikirin macam-macam. Nah, otomatis kita jalankan dengan seperti ini, selama 2 jam ternyata banyak energi positif yang aku bangkitkan daripada kamu sekarang sering lupa. Bahkan dari rumah, tempat kita istirahat, ke tempat kerjaan itu berapa menit? 10 menit atau 20 menit? Atau mungkin 1 jam atau setengah jam. Kita membuang waktu, percuma. Tetapi kalau kita sudah ada pegangan ini, 10 menit kita jalankan, yang setengah jam juga kita jalankan, yang 1 jam juga kita jalankan, hanya ucapkan puto, puto, puto. Jadi sangat gampang dan simple, itulah pegangan yang kokoh dan kuat terlebih dahulu, sehingga fondasi sudah kokoh, mantap, kita konsentrasi dengan sepenuhnya, pasti kemajuan yang kita harapkan itu akan cepat teratasi dengan sebaik-baiknya. Ikutin cara Acan Man ya. Ya Bante. Ya, sadu, 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 Bante. Baik, Bante. Tadi itu adalah terakhir Bante dari pertanyaan Bante. Mungkin Bante boleh menyampaikan sebuah closing statement Bante, kesimpulan mengenai acara kita pada malam hari ini Bante, meditasi bersama. Silakan Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita sering mendengarkan ajaran-ajaran yang sangat bijaksana, penuh dengan inspirasi, penuh dengan motivasi untuk bisa membawa kemajuan di dalam segala bidang. Maka dengan demikian tidak ada salahnya kita harus paham juga apapun juga dalam pikiran kita. Lihatlah dalam pikiran kita masing-masing. Kalau itu membuat kita menderita, berarti ada kesalahan di dalam diri kita karena kita masuk di dalam problema, problema dan problema terus-menerus sehingga kita wajar kita mengalami penderitaan. Sang Buddha yang meminta kita, itulah yang dikatakan sebab salah jalan kita masuk dalam penderitaan, kita tahu itu salah, tapi bagaimana kita supaya tidak salah tidak menjalankan arah pikiran kita. Sang Buddha kan masih tahu ada loh tempat untuk membebaskan dari semua penderitaan. Cobalah arahkan pikiran kita sadar di dalam kesadaran itu sendiri sehingga kita tidak sampai terhanyut oleh perasaan, tidak sampai kita kecemplung di dalam memori kita, tidak sampai kita terombang-ambing oleh pola-pola pikir kita, tetapi di dalam kesadaran inilah letaknya kita menemukan kedamaian yang lebih hening. Ternyata disitulah kita berdiam. Inilah yang dikatakan sekedar tahu dan sadar saja, tidak mengikuti permainan-permainan dari perasaan, memori, maupun bentuk-bentuk pikiran kita, itulah yang membuat kita lebih tenang dan lebih damai. Tetapi perlu diingat, ikuti cara Sang Buddha. Cari lagi, di dalam kesadaran itu adakah inti
inti di mana yang merupakan sungguh-sungguh letaknya bebas dari semua penderitaan, curahkan masuk ke dalam intinya kesadaran. Kalau kita mampu ke sana, disitulah pencerahan agung, sadar sempurna, sampai-sampai kita tahu, disitulah yang dikatakan semua orang punya kesadaran, punya perasaan, punya memori, punya permainan pikiran kita. Disitulah sifat-sifat Buddha sudah ada di dalam diri kita. Temukanlah di dalam diri kita masing-masing, hanya berani masuk dalam sadar, sadar, dan sadar, akhirnya masuk yang terdalam di dalam intinya kesadaran. Disitulah yang dikatakan kebudayaan akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk bisa menemukan bebasnya semua penderitaan. Alangkah indahnya dunia yang penuh dengan pencerahan, keagungan yang luar biasa ini. Marilah kita agungkan bersama-sama. Pujilah Buddha yang maha suci, maha sempurna, dan kita pun ikut menemukan keheningan, kedamaian, kejernihan yang luar biasa ini di dalam kehidupan kita bersama-sama. Semoga kebudayaan menjadi muncul dan batin dan pikiran kita selalu damai dan bahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi terima kasih Bante atas bimbingan meditasi pada malam hari ini. Semoga kita dapat memetik manfaatnya dan semoga kesadaran kita semakin meningkat. Baik, Bante, mari kita tutup dengan kerendahan hati untuk Bante memimpin pelimpahan jasa Bante. Silakan Bante. Ya, para umat yang budiman, kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, baik tadi pagi, siang maupun sore ini, bahkan malam ini, kita telah bersama-sama melakukan berbagai macam kebajikan. Tetapi bagi mereka yang belum melakukan kebajikan, bisa mengikuti apa yang bisa kita lakukan, kebajikan apa yang bisa kita jalankan, nanti Anda bisa ikutin hal-hal positif yang bisa kita jalankan dan bertekad semoga dengan energi kebajikan yang akan maupun yang sudah kita lakukan menjadi sarana pendorong kita semua untuk mempercepat, membebaskan dari semua permasalahan kita dan menemukan cara terbebaskan dari semua penderitaan dan menemukan kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga tidak lupa, kita harapkan semua leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, bila mana kita ada kesalahan-kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahan kita dan mereka punya hak untuk menerima persembahan kebajikan ini pula. Termasuk makhluk-makhluk yang di rumah, di toko, di gudang, di mana kita milikin, marilah kita pancarkan dengan harapan semoga semuanya ikut bersukacita kebajikan yang telah kita lakukan. Mari kita pancarkan jasanya itu. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang petanang pekepeti icitang patitang tumhang kipamewas samicetu sabhe purenti sangkapa cando panaraso ya tamani cho ti raso ya to sabitiya vivacanto sabaroko vinasato mate bawat pantarayo suki dikayo kopawa apiwadhana silisa nicamudha jaino cattaro dhammawadhanti ayu wano sukhang halangso atalado sukito wirulo buddhasasane arogo sukito hohi sahasabeniatibi sa atalada sukita wirula buddhasasane aroga sukita hohi sahasabeniatibi te atalada sukita wirula buddhasasane aroga sukita hota sahasa beniatibi bawattu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavena sadasoti bawantu te bawattu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamanu bhavena sadasoti bawantu te bawattu sabba manggalang
rakantu sabbat dewata sabasangkano hawinna sadasoti bhavantu te. Satu, satu, satu. Ya, Bante dan Wijaya Mahatera, sekali lagi terima kasih Bante atas meditasi bersama pada malam hari ini. Dan izinkan saya berterima kasih kepada Bante Dhamma Wijaya Mahatera melalui program Romo Ramani Bapak Ibu semua. Oh, asa, wantami, Bante. Sidak mato, sidak mato, itang palang tasmin tatasmin sama sambuddha cetaso. Berhasil, berhasil, berhasil dengan kekuatan sang tiratana. Semoga cita-citanya selalu berhasil. Satu. Satu, satu, satu. Ya, baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua. Ya, izinkan saya untuk menutup acara pada malam hari ini dengan melakukan pembacaan nama Karagata. Arahang sama sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi Swakato Bhagavat Adamo Dhammang Namasami Supratipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, demikian acara kita pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di Damasa Kaca Online berikutnya. Namo Buddhaya. Ya, Bante, sekali lagi terima kasih Bante atas kehadirannya. Semoga mencerahkan kita semua, Bante. Ya, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, acara kita sudah selesai pada malam hari ini. Selamat malam, Namo Buddhaya, dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di Damasa Kaca Online berikutnya.